diplomat ini dapat tugas-tugas yang menurut dia ini tugasnya kok aneh. Tetapi mau bagaimanapun juga ini kan tugas dari atasan yang harus dilakukan. Meskipun terasa janggal tugas-tugas yang diberikan atasannya ini, ya dia harus lakukan. Jadi seminggu sebelum kejadian itu, si diplomat ini dapat tugas-tugas yang menurut dia ini tugasnya kok aneh. Tetapi mau bagaimanapun juga ini kan tugas dari atasan yang harus dilakukan. Meskipun terasa janggal tugas-tugas yang diberikan atasannya ini, ya dia harus lakukan. Nah, beberapa tugas-tugas yang janggal yang dilakukan adalah di seminggu sebelum kejadian. Pertama, yaitu suruh beri lakban. Ini dia maunya sih mempertanyakan, tetapi si perintah dari atasan, pokoknya kamu lakukan tanpa bertanya. Nah, namanya seorang diplomat dikasih perintah dari atasan, ya mungkin ini ada sifatnya kerahasiaan negara atau dan lain sebagainya, ada misi-misi tertentu, hanya dia tidak berani mempertanyakan. Ya udahlah, dia beli lakban. Itu perintah janggal pertama. Kemudian perintah yang selanjutnya juga dia suruh memantau kondisi di sekitaran Kemenlu dari puncak atas gedung. Sama, ini juga janggal buat dia. Tetapi nama juga perintah dari atasan, ya udah dia jalanin aja tanpa bertanya, begitu loh. Dan dia diperintahkan untuk mengawasi itu keliling-keliling di atas gedung Kemenlu itu ya sampai berjam-jam, begitu loh. Ya mungkin dalam pikirannya si diplomat ini, ya mungkin ini ada rahasia-rahasia, ada misi-misi negara yang sifatnya rahasia. Udah dia jalanin. Ya, terus yang selanjutnya juga dia diminta untuk semacam pelajari tentang dunia kesehatan mental. Apakah itu mau kamu lewat browsing, lewat apapun, lewat internet, kamu sekarang saya perintahkan untuk mempelajari tentang kesehatan mental. Maka tanpa babi bu, tanpa bertanya, karena ini perintah atasan, akhirnya dia juga ya browsing tuh di handphonenya, mempertanyakan, mempelajari tentang ilmu kesehatan mental, begitu loh. Itulah beberapa perintah-perintah yang janggal yang harus dilakukan oleh si diplomat muda. Tanpa sepengetahuan, tanpa si diplomat muda ini nggak tahu misi dari perintah-perintah ini untuk apa, dia nggak tahu, begitu loh ya. Nah, kemudian di sisi yang lain ada semacam meeting rahasia, begitu loh, yang dilakukan oleh para petinggi intelijen, kemudian pokoknya gitulah ya, yang membahas tentang adanya keterlibatan si pejabat yang sangat penting di negara itu, ya kan. Dia keterlibatan tentang TPPO ataupun tindak pidana perdagangan orang, begitulah ya. Nah, ini terkait dengan salah satu pejabat yang sedang berkuasa dan dia menempati jabatan yang sangat strategik gitu. Nah, perkumpulan orang-orang penting ini di satu rapat dikasih misi untuk menyelamatkan si pejabat ini, karena ini akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional kalau sampai ini terkuak. Maka dalam perkumpulan orang-orang penting ini, ya termasuk di dalamnya ada intelijen dan lain sebagainya ya, begitu loh, membuat satu skenario bagaimana caranya. Nah, dalam meeting itu ternyata ada satu orang yang memegang rahasianya ini, dipegang rahasianya oleh seorang diplomat muda ini, begitu loh. Nah, dalam meeting itu dibuatlah satu skenario bagaimana caranya. Nah, ternyata dalam meeting itu adalah demi stabilitas keamanan negara harus mengorbankan salah satu diplomat muda dalam meeting itu, begitu loh. Bagaimana caranya? Nah, dikembalikan lagi ke perintah-perintah yang tadi di awal. Pokoknya dikasih perintah-perintah itu. Tujuannya untuk apa? Masuklah pada satu hari
yang geger di satu negara ini, ya kan, di satu negara. Katakan namanya negaranya itu adalah Konoha lah ya. Tiba-tiba si diplomat muda setelah menjalankan tugas-tugas yang janggal ini ditemukan dalam keadaan meninggal, dalam keadaan terlilit lakban, kan begitu tuh. Nah, cuma lakbannya di sini di Konoha ini warnanya bukan kuning ya, tetapi kalau nggak salah merah ya, beda lah dengan Indonesia ya. Ini kan di Konoha warnanya itu merah begitu loh. Nah, lalu kemudian setelah itu kejadian itu tidak buru-buru langsung diotopsi, langsung dikonferensi pers, langsung ditelusuri, diinvestigasi, enggak. Tetapi ada semacam delay, penundaan dulu. Nah, di proses delay ini yang sampai waktu seminggu kira-kira ya, dari kejadian itu tidak langsung konferensi pers dan lain sebagainya, ada delay. Nah, di waktu delay ini itu dikumpulkanlah tim yang akan melakukan investigasi, begitu loh. Nah, ada dokter forensik, ada dokter ahli kimia dan lain sebagainya dikumpulkan. Nah, si dokter-dokter ini dikasih tugas masing-masing. Nah, ya kan, ada yang misalkan bagian forensik, kamu harus meneliti sesuai dengan ini. Ya, dia dikasihlah satu catatan, kira-kira skenarionya seperti ini yang harus kamu uji forensik ini, kan begitu. Di si ahli kimia juga sama, kamu dikasih satu lembar kertas, suruh dibaca, harus menjalankan sesuai skenario ini. Nah, kemudian juga sama, ada yang tugasnya di bagian ahli psikiater gitu loh, ahli psikologi juga sama, ahli digital forensiknya juga sama, begitu loh. Nah, semua orang dikasih tugas menjalankan profesinya masing-masing untuk investigasi mayat si diplomat muda ini, tetapi harus berdasarkan kertas ataupun ya harus berdasarkan surat lah itu, rekomendasi itu ya harus sesuai skenario. Maka mereka melakukan investigasi ya sesuai dengan arahan surat-surat yang dibagikan itu tadi, begitu kan. Maka yang si ahli forensik bilang memang di dalam tidak ditemukan racun, gitulah ya, yang ahli forensik bilang begitu. Juga tidak ditemukan luka-luka dalam dan lain sebagainya, begitu loh. Kemudian yang ahli digital forensik juga menemukan membuat satu laporan bahwasanya si diplomat muda, si korban ini pernah browsing tentang kesehatan mental, kan begitu tuh. Nah, kemudian juga yang si ahli sidik jari misalkan begitu loh, juga untuk menemukan untuk memberikan satu laporan, ternyata sidik jari hanya ada sidik jari korban, tidak ada sidik jari orang lain, gitu loh. Nah, semua tugas-tugas para ahli yang investigasi ini yang melakukan uji forensik terhadap mayat korban diplomat muda ini itu disesuaikan dengan tugas-tugas awal diplomat muda sebelum meninggal, gitu loh, yang janggal tadi. Nah, itu sesuai itu skenarionya dengan tugas-tugas ini, kan begitu tuh. Nah, lalu kemudian ada satu orang yang ditugaskan untuk menyembunyikan ataupun menghilangkan satu handphone pribadi dia. Nah, karena ada dua handphone nih ternyata si diplomat muda megang. Yang satu handphone pribadi yang dia untuk istrinya, untuk keluarganya, dan satunya lagi untuk pekerjaan. Nah, handphone yang dipakai untuk browsing tentang kesehatan mental itu adalah handphone yang untuk kerja, gitu loh. Sedangkan yang untuk pribadi itu ada orang yang bertugas menghilangkan barang bukti ini. Nah, hingga sampai kemudian terakhir itu adalah konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian Konoha, ya, begitu loh. Nah, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh kepolisian Konoha ini diarahkanlah kepada, memang tidak menyebut secara langsung ini adalah bukan tidak ada tindakan pidana, lebih kepada bundir. Memang dia tidak langsung secara eksplisit ngomong begitu, tetapi dari konferensi pers itu arahnya memang sesuai dengan skenario tugas-tugas yang janggal awal, kemudian sesuai dengan skenario tugas yang dibagikan kepada ahli yang melakukan forensik terhadap mayat si korban, begitu loh. Sehingga tanpa eksplisit diomongin kalau ini bundir pun, orang-orang sudah mengambil satu kesimpulan bahwa memang ini adalah bundir, tidak ada tindakan pidana, artinya tidak ada campur tangan orang ketiga, orang lain, begitu loh ya. Nah, maka
Meskipun ini tidak ada kesimpulan, tetapi sudah menyimpulkan dengan sendirinya. Kira-kira demikianlah narasi daripada kejadian meninggalnya diplomat muda di negeri Konoha di salah satu film yang saya tonton tadi malam. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.